Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kota Palopo di bawah bimbingan Coach Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Ilham MSI dan mentor Ibu Nurul Nurmaningsi SPD. Adapun judul aktualisasi saya adalah peningkatan pengelolaan ruangan dan perawatan inventaris praktek menjahit di Satuan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kota Palopo. Assalamualaikum. Kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan pimpinan terkait pelaksanaan aktualisasi. Keterkaitan dengan nilai ASN, yaitu WUG, melakukan kerjasama terhadap atasan atau mentor untuk mencapai tujuan bersama. Nilai aneka yang terkandung, yang pertama, etika publik. Dalam hal ini, sikap sopan santun dalam memaparkan rancangan kegiatan, menjalin kerjasama dengan atasan, dan juga adanya komunikasi yang baik. Yang kedua adalah nasionalisme. Pengamalan sila keempat yaitu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai tujuan kegiatan. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas. Pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang sudah direncanakan, adanya sikap transparan yaitu menjelaskan apa saja kegiatan yang akan dilakukan. Kedua, menginventarisir dan membuat daftar sarana dan prasarana yang ada pada ruangan praktek menjahit. Keterkaitan dengan nilai ASN yaitu manajemen ASN, yaitu menginventarisir sarana dan prasarana dengan profesional dan tanggung jawab. Nilai aneka yang terkandung, yang pertama akuntabilitas. Dalam hal ini mampu bertanggung jawab dalam mengumpulkan data. Yang kedua adalah etika publik. Sikap sopan santun dalam mengkonsultasikan daftar inventaris yang telah dibuat. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban terhadap daftar inventaris yang telah dibuat. Kegiatan ketiga, melakukan perbaikan dan perawatan pada mesin jahit. Keterkaitan dengan nilai ASN adalah pelayanan publik. Dalam hal ini, melakukan perbaikan dan perawatan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga belajar. Nilai aneka yang terkandung, yang pertama, etika publik. Dalam hal ini, sikap sopan santun dalam mengatur jadwal dengan tenaga ahli untuk memperbaiki kerusakan dan melakukan perawatan pada mesin jahit. Yang kedua adalah komitmen mutu, yaitu melakukan perbaikan dan perawatan pada mesin jahit agar dapat digunakan secara maksimal. Cara perawatan. Iya, bagaimana caranya bisa nanti perawatan tuh yang mana yang mau dikasih minyak, buka dulu ininya ini baru dibuat. Alatnya sama bahannya tuh. Kalau ini untuk pembersihan. Nah, misalkan cara mulai pembersihannya, dibuka dulu ini toh, yang dikasih, yang kap-kapnya. Nah, kita lihat dulu di dalamnya, misalkan kalau ada yang berkarat, baru semprotkan pakai ini. Nah, ini toh, itu. Nah, misalkan kalau sudah disemprotkan, kasih diam dulu sebentar. Misalkan sampai 1 sampai 5 menit. Kalau misalkan sudah itu, dilatih lagi. Misalkan kalau sudah goyang, ya kami kita semproti. Nah, misalkan selanjutnya kan sudah medikasi ini, apalagi itu WD 40, pembersih karat. Di sininya lagi kita lihat, buka lagi di sini, kita semprotkan lagi. Misalkan bagian-bagian yang harus disemprot itu sendi-sendinya seperti ini tuh yang goyang-goyang. Nah, kayak begini tuh. Ini kan pada saat jalan nanti yang goyang, yang dibawa, jadi itu yang harus dikasih ini anti karat. Paham? Oke? Oke, selanjutnya untuk perawatan mesinnya. Misalkan nih perawatan mesinnya, kalaupun tidak dipakai, misalkan tidak dipakai toh sama tadi sama kayak pembersihan.
dibuka semua dulu ini cupnya. Misalkan kayak sama nih tadi dikasih yang bagian-bagian sendi yang goyang-goyang itu toh. Tapi kalau misalkan untuk pembersihan minyak ini saja dikasih, nggak usah dikasih nih WD-40, nggak usah dikasih. Tinggal ini saja seterusnya. Pokoknya kalau untuk apa itu perawatan minyak saja dikasihkan. Cukup maksudnya kalau untuk jangka waktunya dikasih minyak 1 kali 1 minggu lebih bagus. 1 kali 1 minggu. Biar itu mesinnya tuh tidak ada yang berkat. Pokoknya yang harus dikasih minyak itu kuas. Nah, nanti kan kuasnya sudah misalkan dikasih minyak begini, dikasih begini nih. Misalkan tuh pembersihan. Nah, di sini juga biasa. Kalau pembersihan tuh Kak, nah biasa kan ada benang-benang di sini nih, numpang. Misalkan masih ini tuh ada biasa benang-benang numpang di bawah sekoci. Itu biasa yang bikin nyangkut juga. Nah itu nih harus dibuka ini biar lancar, itu baru kasih juga minyak bagian di sini sama di sini di bawahnya. Di sini juga yang sendi-sendinya tadi toh. Oke? Usahakan minyak tidak mengenai bagian ini, bagian yang berbentuk bundar yang terbuat dari karet. Lalu kita minyaki setiap bagian sendi-sendi yang bergerak, kemudian dikuasi sampai merata. Dan untuk tahapan selanjutnya, kita mengikuti video tutorial cara perawatan mesin jahit sebelumnya. Kegiatan keempat, menyiapkan alat dan bahan penataan ruangan praktek menjahit. Keterkaitan dengan nilai ASN adalah manajemen ASN, yaitu menyiapkan alat dan bahan agar penataan ruangan dapat berjalan lancar dan terlaksana secara profesional. Nilai aneka yang terkandung yang pertama adalah akuntabilitas. Dalam hal ini, mengumpulkan referensi sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah komitmen mutu. Dalam hal ini, memilih alat dan bahan yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas. Alat dan bahan yang disiapkan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan kelima, melaksanakan penataan ruangan praktek menjahit. Keterkaitan dengan nilai ASN adalah pelayanan publik, yaitu melakukan penataan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga belajar. Nilai aneka yang terkandung yang pertama adalah komitmen mutu. Dalam hal ini, melakukan penataan ruangan praktek menjahit dengan maksimal. Dan yang kedua adalah komitmen mutu. Dalam hal ini, prasarana pendukung pada ruangan praktek menjahit dapat menciptakan ruangan yang lebih nyaman. Kegiatan keenam, memasang media dokumentasi kegiatan pembelajaran menjahit. Keterkaitan dengan nilai ASN adalah pelayanan publik. Dalam hal ini, pengadaan media dokumentasi dapat memberikan informasi kepada warga belajar yang mengikuti pelatihan menjahit. Nilai aneka yang terkandung yang pertama adalah akuntabilitas. Dalam hal ini, menyiapkan media dokumentasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah komitmen mutu, yaitu mencetak foto dengan kualitas yang baik. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas. Dalam hal ini, foto yang terpasang sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan praktek belajar menjahit. Kegiatan ketujuh, membuat jadwal piket kebersihan di ruangan praktek menjahit. Keterkaitan dengan nilai ASN adalah manajemen ASN. Dalam hal ini, membuat jadwal agar agenda pembersihan dapat berjalan lancar dan pembagian jadwal terlaksana secara merata. Nilai aneka yang terkandung yang pertama adalah komitmen mutu, membuat jadwal piket kebersihan di ruangan praktek menjahit. Yang kedua adalah etika publik, sikap sopan santun kepada atasan untuk mengkonsultasikan pembuatan jadwal kebersihan. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas. Dalam hal ini, jadwal yang tercetak dan tertempel sebagai bentuk transparansi kepada pegawai yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agita Sriadi selaku staf SPNF SKB Kota Palopo. Tanggapan saya tentang aktualisasi yang dilakukan oleh Ibu Niki Yulestri Asari SPD yang berjudul Peningkatan Pengelolaan Ruangan dan Perawatan Inventaris Praktek Menjahit di SPNF SKB Dinas Pendidikan Kota Palopo, menurut saya membawa suatu perubahan, tidak hanya dalam ruangan menjahit itu sendiri, tetapi juga di dalam ruang lingkup kantor. Perubahan-perubahan yang terlihat itu sangat signifikan dan lebih tertata daripada sebelumnya. Kemudian barang-barang yang dulunya mungkin tidak terinventaris, sekarang sudah dibuatkan inventaris, serta juga dilakukan adanya perawatan alat praktek menjahit. Sekira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku mentor dari Ibu Niki sangat bangga dengan adanya aktualisasi yang dilakukan di SKB Dinas Pendidikan Kota Palopo dengan judul Peningkatan Pengelolaan Ruangan dan Perawatan Inventaris Praktek Menjahit di SPNF SKB Dinas Pendidikan Kota Palopo. Dengan adanya program ini, ruangan menjahit yang dulunya tidak terawat dengan akibat adanya pandemi yang agak panjang ini, sekarang sudah tertata rapi, bersih dan sangat enak dipandang. Kedepannya saya berharap ini tidak berhenti sampai di sini, tetap dilanjutkan dan lebih dikembangkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.